kalau membahas tentang ini. Untuk infusi intravena kita harus memahami ya rute pemberian obat. Jadi untuk rute pemberian obat itu ada oral, topikal, dan parenteral. Kalau oral itu kan diminum ya, nanti melalui saluran cerna ya, nanti dicerna dulu. Kemudian lewat proses atmanya, jadi ada administrasinya, absorpsinya ya, ada absorpsinya A-nya, absorpsi ada atmanya, ada absorpsinya. Jadi ada penyerapan, di mana penyerapan itu bisa dilakukan di usus atau di lambung. Itu per oral. Tetapi kalau yang topikal kan tidak melalui saluran cerna ya, tidak melalui proses absorpsi. Tetapi untuk topikal itu nanti pemakaiannya di luar, gitu ya, di luar dan tidak apa namanya langsung ke peredaran darah gitu. Terus kemudian untuk parenteral, kalau parenteral itu bisa dipakai secara intravena, intramuskular atau IM atau SC atau subkutan. Di mana IM, IV dan SC ini nanti berupa injeksi ya, di mana kalau diinjeksikan itu nanti langsung ke plasma ya, ke dalam plasma. Berarti di situ melewati proses absorpsinya, tidak seperti oral. Sehingga efeknya, onset terapinya itu akan lebih cepat apabila obat itu dipakai secara parenteral daripada dipakai secara oral. Gitu. Jadi kalian harus memahami rute pemberian ini. Kalau topikal ya di luar kayak salep, tetes, mata. Nah, seperti itu adalah topikal. Kalau parenteral semua bentuk injeksi. Nah, yang sisanya adalah oral, bentuknya tablet, kapsul, sirup. Nah, itu adalah oral. Untuk infusi intravena sendiri itu bisa diberikan secara bolus dan bisa diberikan dengan dimasukkan ke dalam infus. Kalau bolus itu diinjeksikan secara langsung. Jadi obat diambil dari ampul atau diambil dari vial ya, vial yang telah dilarutkan cairan. Nah, itu nanti diambil dalam sepet, kemudian langsung disuntikan kepada pasien. Itu adalah pemakaian secara bolus. Tetapi untuk infusi intravena juga bisa diberikan dengan cairan infus, di mana infus lambat ya, yang melalui vena kemudian dimasukkan ke dalam plasma, di mana ini nanti mengikuti orde 0 gitu. Jadi obat ditaruh kan ada cairan infus ya, kemudian ada yang dinamakan di situ Ivekat ya. Biasanya apa namanya obat nanti akan dimasukkan melalui infuset tadi, infuset yang dihubungkan dengan cairan infusnya. Tuh. Mungkin kalian sudah paham ya, kalau pemberian infus nanti bisa obat itu disuntikkan melalui cairan infusnya itu. Jadi boleh langsung bolus, bisa langsung diinfuskan melalui cairan infus tadi. Gitu. Tapi nanti tidak semua obat itu boleh bolus ya. Jadi ada beberapa obat itu nanti mungkin kalian kalau infusi intravena gini, obat-obat yang injeksi, nanti mungkin kalian harus paham tentang injectable drug ya. Jadi injectable drug itu di situ isinya administrasi tentang pemakaian obat-obatan yang injeksi gitu, administrasi. Jadi penggunaan obat-obatan injeksi. Di situ ada ini obat ini bisa larut dalam cairan apa? Cairan D5 atau RL atau NS. Nah, seperti itu. Untuk tujuan pemberian infus intravena ya, diharapkan konsentrasi plasma itu dapat dikontrol atau diatur dengan tepat. Jadi itu intinya di situ tetap ya pada konsentrasi plasmanya yang diatur biar konsentrasi plasmanya itu segera mencapai puncaknya atau segera mencapai T setengahnya gitu ya. Terus kemudian lebih mudah untuk menyesuaikan ya kondisi individu yang sering ada keragaman di mana kadang-kadang ada pasien itu yang tidak bisa apa ya memakai obat per oral. Terus kemudian ada pasien yang apa itu
membutuhkan onset yang cepat gitu. Sedangkan kalau pemberian oral itu obat harus diabsorpsi dulu melalui proses absorpsi, di mana proses absorpsi itu juga butuh waktu. Tetapi kalau pemberian secara infus diinjeksikan, itu kan onsetnya akan lebih cepat lagi. Nah, itu beragamnya individu. Misal pasien pengen segera sembuh apa namanya nyerinya, yaitu antara dipakai oral dengan injeksi ya jelas cepetan yang diinjeksikan. Kemudian ada beberapa pasien, di mana pasien misalnya ada pasien koma, di mana pasien koma itu tidak bisa memakai obat-obatan dalam bentuk oral gitu. Bisa pakai sonde, tetapi ada beberapa obat yang misalnya tidak ada bentuk injeksinya, oke disonde. Nah, sonde nanti kan dipuyer, dihancurkan ya, mau dipuyer atau di kapsul itu terserah. Tapi nanti pemakaian obatnya itu nanti ke dalamnya yaitu melalui sonde itu, sonde makanan. Jadi melalui jalur memasukkan makanan. Jadi keragaman individu itu banyak ya. Sehingga pemberiannya untuk infusi intravena itu memang cenderung lebih mudah memakaikan gitu. Terus kemudian obat-obat yang memiliki indeks terapi yang kecil itu tidak akan terjadi fluktuasi. Karena pemakaian, misalnya kalau pemakaian secara injeksi itu kan dibantu oleh tenaga kesehatan. Biasanya pemakaiannya itu lebih rentan, lebih apa namanya akurat gitu ya. Waktunya intervalnya itu ya setiap pemakaian jam misalnya jam 4 kemudian ya nanti jam 11 disontekkan. Kemudian sorenya jam 4 sore. Nah, seperti itu. Jadi waktunya tepat gitu. Keuntungan ya, apa sih keuntungan infusi intravena itu? Jadi keuntungannya yaitu untuk pengendalian obat yang tepat ya dari konsentrasi obat dalam plasma yang cocok sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi memang di sini adalah untuk tujuannya itu agar pasien mendapatkan terapi yang tepat gitu. Terus kemudian untuk obat indeks terapi yang sempit, contohnya heparin, itu untuk mempertahankan konsentrasi obat yang efektif dalam plasma sehingga menghilangkan fluktuasi yang lebar karena apa namanya perbedaan ya antara pemakaian antara intravena dan oral. Kemudian untuk obat seperti antibiotik ya, API antibiotik, lama terapi dapat dipertahankan atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan pasien. Itu, jadi nanti bisa terkontrol lagi untuk pengobatannya. Berapa lama sih pengobatannya? Misalnya 5 hari, ya nanti setelah 5 hari bisa langsung dihentikan dengan pelepasan infus tadi. Nah, untuk kelebihan, ini ya kelebihannya memang pemakaiannya cepat ya, langsung masuk ke dalam sistemik karena prosesnya tadi diinjeksikan ya. Jadi langsung masuk ke sistemik, tidak melalui absorpsi. Kemudian lebih efektif ya, efektivitasnya akan lebih cepat. Kemudian tidak melewati fast effect ya, karena tidak absorpsi. Nah, metabolisme, nah seperti itu ya. Berarti langsung ke distribusinya, langsung kalau sistemik masuk peredaran darah kan langsung ke distribusinya ya. Terus kemudian laju infus dapat dengan mudah diatur sesuai dengan kebutuhan penderita. Laju infus ya. Itu kalau kalian bayangkan infuset itu kan untuk menghubungkan antara venanya pasien dengan cairan infus. Di mana tengah-tengahnya infuset itu kan ada pengaturan dosis ya. Nah, itu bisa diatur lah, apa namanya, kecepatannya itu bisa diatur, tetesannya bisa diatur. Nah, obat itu boleh dipakai misalnya dia infus, apa namanya, intravena gitu ya. Boleh langsung disontekkan di infusetnya tempat penyuntikannya obat atau diberikan misalnya cairan ya dalam bentuk infus. Contohnya adalah antibiotik. Antibiotik yang bentuknya cairan itu seperti levofloxacin, ciprofloxacin itu bentuknya cairan, pakai botol ya, botol cairan. Nah, itu nanti kan di situ bisa diatur untuk kecepatannya berapa tetesan per menit yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi dengan mudah.
apa namanya itu untuk mengatur kalau infus intravena. Kemudian yang kelima adalah mudah diberikan untuk pasien yang tidak dapat menerima pengobatan oral yang sudah saya jelaskan tadi ya. Kemudian yang keenam, infus konstan dan mencegah fluktuasi puncak dan yang maksimum dan minimum kadar obat di dalam darah. Jadi untuk fluktuasi antara CP max dan CP min itu tidak terjadi dan nanti akan dijaga konstan dengan pemberian rute intravena ini. Tuh ya. Terutama ini untuk obat-obat dengan indeks terapi yang sempit. Terus kemudian yang ketujuh adalah pemberian obat, makanan, elektrolit itu dapat bersamaan dengan infus. Oh, jadi kalian mungkin tahu, oh ya mungkin tahu apa belum ya, bahwa ada infus set itu bentuknya Y. Yang satu itu untuk memasukkan Y, jadi Y kayak angka Y itu. Y bawah kakinya itu untuk menghubungkan ke vena-venanya pasien. Kemudian ada cabang dua, Y kan ada cabang ya, ada dua tangan. Yang tangan satunya itu untuk, nah ini ya, ini ke pasien, ke tangannya pasien. Nah, terus kemudian yang ini itu isinya biasanya adalah elektrolit, cairan elektrolit. Terus kemudian yang ini bisa berisi apa namanya makanan kayak apa namanya sediaan parenteral, parenteral. Apa namanya itu kayak sejenis eh, makanan. Jadi isinya itu adalah asam amino, gitu ya. Isinya adalah asam amino di mana itu bisa sebagai untuk terapi makanan si pasien. Ini nutrisi parenteral, istilahnya nutrisi parenteral. Jadi isinya itu infus berisi nutrisi, di mana salah satunya adalah isinya asam amino. Kemudian ini adalah elektrolit. Kalau elektrolit kan biasanya isinya NaCl, seperti itu. Jadi dihubungkan dengan Y ini nanti kemudian masuk ke dalam tubuh. Ada yang infusetnya bentuk Y seperti ini. Terus untuk kekurangan ya, untuk rute intravena itu jelas tidak menyenangkan karena pasien harus mengalami penyuntikan dulu ya di kalian tahu ya infuset kemudian nanti untuk jalan infusetnya itu untuk menaruh infuset itu kan memang ada jarum tetapi jarum infuset kan ya tidak langsung suntikan ke pasien ya tetapi dicarikan jalan dulu melalui ivekat. Nah ivekat ini ditusukkan kemudian hasil tusukannya tadi kan ada jarum ya nanti dimasukkan ke yang infuset tadi. Nah, ini karena tidak menyenangkan karena ada tusukan tadi, ada perlukaan ke tubuh si pasien. Nah, itu ya. Kemudian menyakitkan jelas ya karena ada tusukan tadi, kemudian dapat meninggalkan kas atau goresan jarum suntik. Jadi kalau misalnya kalian pernah mengalami opname ya, kalau mau diinfus, kemudian infusnya kalau mau pulang kan sudah dicabut ya infusnya. Nah itu nanti ada bekas ya dari infuset tadi, jarum infusetnya tadi. Gitu. Ini adalah udah tahu ya untuk kurva ini kadar obat dalam plasma versus waktu di mana nanti akan mencapai suatu keadaan yang steady state ya. Jadi obat itu nanti seiring dengan penambahan waktu itu nanti kadar obat di dalam plasma juga akan meningkat nih. Ini untuk tahu ya. Nah, ini untuk keadaan tunak. Jadi dalam tubuh itu kan nanti seiring dengan waktu obat itu nanti kan akan mencapai suatu keadaan tunak. Kemarin kita sudah bahas bahwa keadaan tunak itu bisa tercapai 6,6 kali 6,6 kali T setengah atau 7 kali T setengah itu ya. Kalau sudah keadaan tunak, maka nanti laju masuk obat itu, laju infusi ya, berarti obat yang dimasukkan ke dalam infus itu nanti harus sama dengan laju keluarnya obat. Jadi obat dieliminasi. Jadi nanti lajunya itu harus sama. K masuknya obat dengan K eliminasinya. Sehingga itu nanti akan tercapai kondisi yang benar. Nah, ini untuk keadaan obat setelah pemberian infus intravena ya. Beda ya kalau oral itu ya lewat mulut ya. Kalau infus intravena ya lewat cairan tadi.
Nah, itu keadaan obatnya bagaimana setelah pemberian infus intravena? Ternyata obat itu masuk ke dalam tubuh itu mengikuti orde 0 dulu, kemudian dieliminasi mengikuti orde 1. Di mana kadar obat dalam plasma itu mula-mula naik. Naik ya, seiring dengan tambahnya waktu naik konsentrasinya. Kemudian setelah mencapai T setengahnya 7 kali T setengah, maka akan mengalami kondisi yang steady state atau tetap. Nah, jika em, belum tercapai kondisi steady state-nya, kemudian infus itu langsung dilepas, maka CP akan turun mengikuti orde ke-1. Jadi langsung habis. Langsung habis, kan kalau keadaan steady state itu nanti akan dipertahankan di dua jendela kan, di bawahnya toksik dan di atasnya eliminasi. Nah, kalau ini dihentikan sebelum mencapai steady state, ya sudah, nanti kurva itu akan turun di bawahnya efektivitas sampai obat di dalam darah itu nanti nggak ada, gitu, konsentrasinya nol. Tuh. Nih gambarannya. Jadi kalau yang kurva A ini B. Kalau yang A ini sudah mencapai kondisi yang tuna atau steady state. Jadi kalau steady state dulu kan, terus kemudian obat itu memang kalau sudah mencapai steady state, kemudian diturunkan memang langsung turun. Nah, tapi ada obat yang belum mencapai kondisi steady state, tetapi itu langsung dilepas. Memang langsung turun, sama, turun-turunnya sama. Tetapi di situ nanti konsentrasinya yang tidak akan sama dicapainya. Kalau yang B ini konsentrasinya nanti konsentrasi plasma yang dicapai ketika B itu tentu akan berbeda yang dicapai pada posisi yang grafik A ini, kondisi yang steady state. Jelas konsentrasinya nanti akan lebih tinggi yang sudah mencapai steady state daripada konsentrasi B ini. Maka kalau sebelum steady state itu dilepas, maka rumusnya pakai ini. R laju ya, berbagi VD dikali K dikali 1 min E min K kali T. Waktunya saat pelepasan tadi berapa? Tuh. Kemudian kalau sudah mencapai steady state, maka nanti untuk menghitung konsentrasi steady state hanya R laju dibagi dengan VD dikali dengan K gitu ya. R VD kali K. Ini jadi yang membedakan adalah di ini E min KT-nya, 1 min E KT-nya. Karena satunya langsung dilepas, jadi konsentrasinya nggak mungkin tinggi. Nah, ini untuk perhitungan kadar obat dalam plasma ya, tadi sudah ya. R itu adalah laju infusi. Kemudian jika infus itu dihentikan, maka CP akan mengikuti orde pertama. Ini CP sama dengan CM, konsentrasi ya. Total sama dengan konsentrasi metabolisme dikali E min K kali E. Tuh. Yang di metabolismenya berapa? Gitu. Terus kemudian jika harga T sangat besar atau tidak terhingga, itu berarti dalam keadaan steady state, maka T-nya ini tak terhingga. Sehingga rumus dari awal waktu dihentikan tadi, kalau T-nya itu dirumuskan tidak terhingga karena sudah mencapai kondisi yang steady state, maka nanti menjadi rumusnya sederhana ini. 1 min E pangkat min KT-nya itu hilang. Tinggal R dibagi dengan BD dikali K. Atau R dikali dengan clearance total. Ini kadar obat dalam plasma sebelum dan sesudah infus intravena. Sama saja, sebenarnya sama kayak dipakai oral sama. Cuma yang membedakan antara oral dan infus intravena itu adalah onset terapinya gitu ya. Kalau onset terapinya cepat, berarti kadar yang diperolehnya dalam darah itu kan lebih cepat tercapai onsetnya karena kadarnya langsung tinggi dulu, nggak usah nunggu absorpsi obat itu. Jadi apa namanya T setengahnya akan lebih cepat daripada dipakai oral yang membutuhkan penyerapan dulu. Ini adalah konsentrasi ya obat
kondisi tunak dan waktu yang diperlukan untuk mencapai CSS. Di mana di sini ada 2R ya. Jadi kalau lajunya itu dipercepat, apakah akan mempengaruhi waktu atau mempengaruhi konsentrasinya, gitu ya. Jadi untuk peningkatan laju infusi itu tidak akan memendekkan waktu mencapai konsentrasi obat secara tunak, tetapi di situ yang berpengaruh adalah konsentrasi plasmanya, tetapi waktunya sama. Yang membedakan konsentrasi plasmanya. Jika obat diberikan lebih cepat, maka CSS diperoleh lebih tinggi. Akan tetapi waktu untuk mencapai CSS itu sama. Jadi walaupun konsentrasinya itu misal 2 jam, satunya 2 jam, laju infusinya ditingkatkan 2 kali ya. Laju infusi ya di sini, bukan di sini membedakan antara oral dan infus itu ya. Tetapi di sini adalah yang dibuat adalah laju infusi. Kalau infusinya itu lajunya, kecepatan infusnya itu dibuat 2 kalinya, apakah akan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi steady state itu beda? Ternyata tidak. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai steady state itu sama. Akan tetapi yang membedakan adalah konsentrasi di dalam plasmanya. Jika laju infusi, infusinya itu dibuat lajunya itu, kecepatannya itu dibagi 2 kali lipatnya, maka nanti konsentrasi dalam plasmanya juga akan lebih besar gitu. Jadi yang membedakan di situ kalau lajunya dibuat lebih besar, maka konsentrasinya yang besar. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan tunak itu sama. Kita langsung ke aplikasi soal aja ya. Suatu antibiotik memiliki VD 10 liter, volume distribusi ya, kemudian KE-nya itu 0,2. Dari textbook diketahui terapeutik plasma levelnya gitu ya. Itu 10 mikrogram per mililiter. Berapa kecepatan infusi intravena yang harus diberikan? R-nya berapa? Kan gitu ya kecepatan atau laju infusinya. Kemudian jika pasien lain menderita uremik gangguan ginjal dan tetapan laju eliminasinya itu turun 50%, berapa kecepatan infus yang harus diberikan? Gitu ya. Jadi di sini sudah paham ya. CP-nya itu nanti 10 mikrogram per mili, kemudian PD-nya tahu, kemudian KE-nya tahu. Tuh. Nah, dari situ nanti kita pakai rumus ini. Kapan mencapai kondisi yang steady state gitu ya. Yang sudah steady state, maka nanti pakai rumus R sama dengan CSS gitu ya. PD dikali K. Kan gitu. Kan awalnya CSS ya. Sama dengan R per VD dikali K. Kalau dihitung RR-nya, ingin diketahui berapa sih laju infusinya, maka kan tinggal mengalihkan ini kan. Tuh. Nah, itu sama dengan ke apa namanya tadi konsentrasi plasmanya adalah 10 mikrogram per mili dikali volume distribusinya tadi berapa? 10 liter. Kemudian KE-nya adalah 0,2. Nah, ini kan satuannya tidak sama, satunya mikro, satunya mililiter, satunya liter. Maka satuannya itu nanti harus disamakan, mau dijadikan liter semua atau dijadikan mili gitu ya. Nah, di sini ternyata ini kalau di sini boleh mau dijadikan mili boleh. Kalau dijadikan mili maka nanti 10 liternya harus dikalikan 1000 agar menjadi mililiter. Maka R-nya adalah 20.000 mikrogram per jam atau kalau mau dijadikan miligram adalah 20 miligram per jam. Terus pertanyaan kedua, tadi, berapa kecepatannya jika pada pasien gangguan fungsi ginjal, di mana laju eliminasinya turun 50% gitu ya. Berarti ya tinggal 50% dikali dengan KE-nya. Berarti KE-nya tinggal 0,1, maka laju infusinya menjadi 10 miligram per jam. Dari sini ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu.
Gimana? Berarti nanti langsung tinggal ganti yang KE-nya saja nggih, Ibu. Rumus Apanya? Heeh. rumusnya sama, tapi nanti kita Mm. tinggal ganti KE-nya dari yang pasien normal ke pasien yang uremik. Iya, betul. Jadi nanti kayak 50% ini adalah faktor penyesuaiannya. Kan tidak sama kan, tidak boleh disamakan antara pasien uremik dengan pasien yang normal gitu ya. Nanti khawatirnya akan kelebihan konsentrasi di dalam plasma. Nanti kalau konsentrasinya kelebihan, khawatirnya pengaruhnya kepada GFR-nya gitu. Nanti Baik, tinggal berapa uremiknya berapa, penurunannya berapa gitu. Itu ya. baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang saya lanjutkan untuk dosis muatan. Dosis muatan itu adalah pemberian obat secara infusi yang akan mencapai kondisi tunak ya. Nah, ini bisa kondisi tunak itu kemarin kita bahas 7 kali ya. Memang kebanyakan 7 kali, memang ada yang 6,6. Ini dibuat tentang bisa ada yang 5, tergantung kondisi tunak yang setiap obatnya itu beda gitu ya. Tetapi kalau masih 4 kali pemakaian, nggak mungkin mencapai kondisi tunak itu. Terus kemudian lama pencapaian kondisi tunak itu akan menjadi masalah jika onset efek suatu obat yang dikehendaki itu cepat, tetapi mempunyai masalah waktu eliminasinya panjang. Pengennya itu dokter menginginkan onset obat ini cepat tercapai, tapi kendalanya di situ eliminasi obatnya itu panjang gitu. Bagaimana untuk apa ya membuat cepatnya onsetnya itu biar efeknya itu segera tercapai gitu. Karena dokternya menginginkan, pasiennya menginginkan ini omsetnya biar cepat tercapai. Nah itu maka nanti kalau infusi intravena itu boleh diberikan dosis muatan atau loading dose atau priming dose ya, priming dose atau initial dose. Nah ini untuk loading dose ini tujuannya adalah untuk mencapai konsentrasinya itu biar tinggi, langsung tinggi sehingga tercapai kondisi yang dimana obat itu kondisi sudah setengahnya cepat, kemudian berefek segera berefek kan itu. Di mana dosis muatan itu adalah suatu dosis besar obat yang digunakan untuk menaikkan konsentrasi plasma sampai kadar terapeutik secara lebih cepat daripada yang akan diperoleh dengan dosis berulang yang lebih kecil. Jadi di sini adalah dosis pemuatan ini tujuannya untuk menaikkan dosis sehingga CP-nya yang diharapkan itu segera tercapai tinggi. Tuh, itu adalah dosis pemuatan. Kalau CP-nya segera tercapai tinggi, nah seperti itu, maka diharapkan itu nanti onsetnya akan lebih cepat lagi. Untuk perhitungan dosis muatan itu nanti harus terlebih dahulu mengetahui ya kisaran terapeutik obat itu berapa dosis terapeutiknya itu dari pustaka biasanya. Kemudian ditentukan besarnya kadar tunak yang diinginkan berapa gitu. Nah, kemudian itu volume distribusi maka nanti besaran dari dosis muatan DL ya. DL ini bukan dosis lazim kalau di sini. Ini adalah loading dose. Nah, itu nanti CSS dikali volume distribusinya. Kalau infusi itu boleh, kalau ada dosis infusi, maka nanti rumusnya boleh dosis infusi dibagi dengan K. Tuh. Jadi dosis infusi adalah dosis infus yang lazim digunakan atau berdasarkan formularium. Belajar banget dong. Hah? Jadi emang tak karep. Ini nggak ngomong kurang ya. Orang ya ngomong project. Nah, ini lanjut. Lanjut Ibu. Oke. Mungkin yang itu di mute dulu ya, nanti biar suaranya nggak double ya. Yang mic-nya bocor di
tutup dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi nanti dosis infus itu didapatkan dari formularium ya. Dan K itu nanti dihitung dari T setengah eliminasinya. Di mana itu juga nanti diketahui dari pustakanya. Gitu. Jadi yang kayak kemarin saya tunjukkan di Mestek itu ya, buat bisa didapatkan dari situ. Ini untuk gambarannya ya. Nah, gambaran pakai dosis muatan. Kemudian jika tidak pakai dosis muatan gitu. Jadi perbedaannya itu di mana? Di perbedaannya adalah nanti di konsentrasinya, gitu ya, ada di konsentrasinya. Jadi nanti kalau eh, dosis muatan berarti nanti dosisnya di bawah 2 kali lipat. Kalau yang ini adalah infusi intravena, kemudian ini adalah jika diberikan bolus. Kalau bolus tadi pemberiannya langsung disuntikkan, langsung habis. Kalau infusi intravena itu pakai tetesan per menit, ya. Jadi kalau dosis muatan secara infusi intravena diberikan dosisnya itu besar, biar mencapai konsentrasi yang tinggi, maka obat itu nanti konsentrasi tinggi langsung mencapai konsentrasi tinggi, kemudian turun langsung. Jadi turun langsung di sini. Itu adalah pakainya yang IV bolus. Tetapi kalau infusi intravena itu pada dasarnya kan infusi intravena yang sudah kalian pelajari juga grafik yang kemarin yang oral itu kan harus melalui CP-nya 0 dulu kemudian naik kan. Nah, ini adalah sama infusi intravena dengan tabletan itu sebenarnya sama, cuma nanti apa namanya CP yang dihasilkan itu akan lebih cepat. Nah, untuk yang loading dose ini tadi berarti kan dari atas ke bawah itu nanti dicampur antara loading dose atau dosis muatan itu ya dosis muatan atau loading dose dicampur dengan infusi intravena. Tuh. Jadi perbedaannya itu nanti setelah di sini harusnya ke bawah ini, tetapi karena ada dosis muatan maka ini ke sini dulu, ini ke sini dulu, nih ya. Ini ke sini kemudian dilanjutkan sama yang infusi intravena. Ini. Jadi dia tetap di atasnya kurva yang efektivitasnya. Tetapi langsung tidak melandai ke bawah ini, tetapi dia melandainya langsung ke arah yang steady state. Itu harapannya, biar lebih cepat mencapai kondisi yang steady state. Beda ya. Jadi di sini nggak langsung turun dan tidak dari bawah, tetapi langsung konsentrasinya tinggi, tetapi tidak turun ke bawah karena ada infusi intravena. Jadi loading dose nanti, atau apa namanya loading dose atau dosis muatan tadi nanti dilanjutkan sama infus intravena. Jadi dosis awalannya aja yang dibuat 2 kali lipatnya, misalnya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini untuk rumus dosis muatan ya. Jadi dosis muatan itu rumusnya pada dasarnya ini. Jadi bisa pakai DL per PD dikali E min K kali T. Kemudian ada persamaan infusi. Rumusnya kan kalau mencapai steady state, F dibagi VD kali K. Nah, karena ini ada dosis muatannya, maka nanti C1 harus ditambahkan C2. Dosis muatan ditambah dengan konsentrasi muatan. Jadi konsentrasi total itu adalah konsentrasi di dosis muatan ditambah dengan konsentrasi di dosis yang infusi intravena, dosis apa namanya pemakaian yang normal gitu. Jadi nanti ditambahkan. Jadi CP-nya berapa sih, konsentrasinya berapa setelah ada dosis muatan tadi. Jadi ditambahkan ya di sini nanti. Karena ada pemakaian dosis yang muatan tadi tambahan. Tentunya CP yang dihasilkan akan lebih tinggi. Sebentar ya, saya tak ambil air dulu.
Ini untuk loading dose ya, itu dalam keadaan yang tunak. Jadi nanti dosis muatan DL loading dose sama dengan CSS dikali dengan volume distribusi. Dikarenakan CSS dikali VD itu sama dengan R per K, maka nanti boleh pakai rumus yang dosis muatan sama dengan R dibagi dengan K. Jadi lajunya berapa dibagi dengan tetapan eliminasinya gitu ya. Nah, ini untuk kombinasi dosisnya, kita langsung ke arah soal aja. Seorang pasien diberi antibiotik dengan T setengah eliminasinya itu 6 jam secara infusi intravena dengan kecepatan infus 2 miligram per jam. Setelah 3 hari, kadar obat dalam serum itu ada dalam plasma itu adalah 10 miligram per mili. Maka clearance totalnya berapa? Gitu. Maka di sini clearance ya, total berarti kan CLT ya. Maka di sini yang diketahui adalah T setengahnya tahu ya 6 jam. Kemudian kecepatan infusi, ini apa lambangnya? R. Ya, ini R. Kemudian ini kadar obat dalam serum, ini apa? CP. Iya, CP-nya ya. Itu sama dengan 10 miligram per mili. Gitu. Berarti tinggal ngitung clearance totalnya berapa. Nah, dari situ, maka nanti kalau clearance total diketahui berapa, nah itu nanti kita harus tahu. Ini kan kondisi kadar serum ini sudah mencapai T setengahnya apa belum gitu ya. Gimana tahu dari T setengahnya itu sudah tercapai apa belum? Ya dari waktunya. Tadi waktunya kan 3 hari. Sudah mencapai steady state apa belum? T setengahnya steady state atau belum? Gitu ya. Kalau steady state berarti di sini konsentrasi kadar dalam serum ini adalah bukan CB, tetapi nanti CSS sudah mencapai steady state apa belum? Gitu ya. Kalau sudah mencapai sudah mencapai steady state apa belum? Tadi ada 3 hari, berarti 3 hari itu sama dengan 24 dikali dengan 3 kan sama dengan 72 jam. 24 jam ya, sehari itu kan 24 jam. Nah, di situ 72 jam ini nanti berapa kali T setengahnya gitu. T setengahnya tadi di sini berapa? 6. 72 jam dibagi dengan 6 jam sama dengan berapa? 12 kan? 12 kali. 12 kali ini kira-kira sudah mencapai steady state atau belum? Sudah. Iya, T setengah ya. Sudah mencapai. Tadi kan steady state tercapai itu 5 sampai 7 kali T setengah. Nah, ini 12 kali T setengah. Tentunya kan sudah sampai lebih dari 7 kan. Berarti kan sudah mencapai steady state. Berarti CSS itu, C ini konsentrasi kadar ini adalah kadar CSS. Kalau sudah mencapai steady state, maka rumusnya balik ke yang kondisi yang di mana steady state tadi, pakai rumus yang ini gitu. Jadi dihitung CLT sama dengan R per CSS. R-nya adalah 2 miligram per jam, kemudian dibagi dengan CSS-nya tadi 10, maka CLT-nya adalah 0,2 liter per jam. Tuh, ini liter ya satuannya. Satuannya liter ya. Liter atau mili nih? Mili ya? Oh, mili. Kalau mililiter berarti ya mililiter ya ini, bukan liter ya. Saya yang keliru. Jadi ini adalah mililiter. Nah, kalau mililiter berarti nanti ini mililiter, bukan liter. Nah, sudah 0,2 mililiter per jam. Ini salah. Gitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan lagi.
Soal nomor 3. Seorang dokter ingin memberikan suatu bahan anestesi pada laju 2 mg per jam dengan infusi intravena. Tetapkan laju eliminasinya 0,1 per jam dan volume distribusinya 10 liter. Berapa dosis muatan yang diberikan? Di sini berarti kalian tahu ya, laju di sini apa lambangnya? R. R sama dengan 2 mg per jam. Kemudian ini apa? Laju, tetapan laju? KE. KE, ya betul. KE adalah 0,1 per jam. Kemudian yang ini apa? PD. Lambangnya PD sama dengan 10 liter. Yang ditanyakan apa? Dosis muatannya. Oke, ditanya adalah DL-nya berapa gitu ya. Udah tahu semua di sini, maka nanti pakai rumus yang ini. Jadi CSS sama dengan R dibagi PD kali K. Udah ya, dari sini tahu ya. Tinggal memasukkan rumusnya kan. R-nya tahu 2. PD-nya tadi berapa? 10 liter dikali dengan K-nya adalah 0,1 ini. Sudah tahu dari sini CSS-nya diperoleh 2 mikrogram per mili. Nah, untuk mencapai CSS segera maka diperlukan biar CSS-nya itu tadi konsentrasi steady state tadi tercapai segera, maka nanti ditambahkan dosis muatan atau loading dose-nya kan gitu kan. Tadi kalau ditambahkan loading dose maka konsentrasinya langsung tinggi kan. Tinggi kemudian menurun tapi menurunnya nggak ke bawah efektivitasnya tetapi langsung ke arah nanti steady state-nya. Maka DL sama dengan R per K. R-nya 2 dibagi 0,1 sama dengan 20 mg. Sebenarnya nggak usah ngitung ini nggak apa-apa. Cuma ini itu langsung ke sini bisa karena R-nya kan sudah tahu, K-nya juga sudah tahu. Boleh langsung ini. Ada yang ditanyakan? Belum ada, Ibu. Oke, lanjut. Berapakah konsentrasi suatu obat pada 6 jam setelah pemberian dosis muatan 10 mg dan infusi serentak? Berarti ada dosis muatan dan dipakai infusi intravena. Infus serentaknya 2 mg per jam. Obat mempunyai T setengahnya itu 3 jam dan volume distribusinya 10 liter. Itu ya. Maka di sini konsentrasi obat itu kan ditanya konsentrasi obat pada 6 jam setelah pemberian dosis muatan. Berarti 6 jam ini apa? CP yang diminta. Yang ditanyakan kan CP-nya. Untuk 6 jam ini apa? Obat pada 6 jam setelah pemberian. Apa? Waktunya kan? Loh. Ini kan nanti pakai rumus yang tadi kan. CP1 ditambah dengan CP2. Di mana CP1 ini adalah CP sebenarnya, kemudian CP2 ini nanti adalah DL. Berarti nanti harus tahu pakai rumusnya adalah T. Nah, ini waktu ini kan kalau konsentrasi CP itu kan satuannya nggak mungkin jam kan. Kalau satuannya jam itu boleh interval atau boleh waktu. Gitu ya. Kalau ini tadi kan nggak membahas, kita nggak sama sekali membahas interval ya. Setiap berapa jam sih pakainya kan gitu. Nggak pakai ya. Jadi di sini adalah waktu. T-nya sama dengan 6 jam. Tuh. Nah, kemudian DL-nya kan tahu ya. DL-nya 10 miligram. Kemudian untuk infusi intravenanya ini ya. Infusi intravenanya adalah 2 mg per jam. Setengahnya 3 jam. Nah, maka nanti rumusnya harus ke sini, rumus ke sini. Nah, di rumus di situ ternyata ada K-nya. Berarti K itu harus dihitung dulu. K adalah 0,693 dibagi T setengahnya 3 jam.
Nih, berarti nanti kan 0,1231 gitu ya. 231 itu adalah K-nya. Jadi nanti tinggal memasukkan rumus ini, nanti tolong dihitung ya berapa hasilnya dari CP-nya. CP-nya berapa? CP yang ada loading dose-nya, kemudian ada dosis infusinya, gitu ya. CP infusi dan CP yang loading dose. Ini kan sudah penambahan antara CP1 plus CP2. Tuh, nanti tolong dihitung. Tuh. Ini tugas lagi ya, nanti dikumpulkan untuk 456. Yang melima ini seorang pasien infus 6 jam sama ya. Nah, kemudian berapa konsentrasi obat dalam tubuh 2 jam setelah penghentian infus. Jadi nanti infusnya dihentikan 2 jam setelah eh, di konsentrasi yang dicapai setelah 2 jam infus dihentikan. Itu berapa? Jadi kan untuk ketika dihentikan itu kan nggak langsung turun nol gitu ya. Dihentikan jam 7 berarti jam 7 konsentrasinya langsung nol kan enggak. Jadi konsentrasi itu nanti kan juga perlahan-lahan dalam tubuh itu berkurang. Jadi enggak ketika dicabut infusnya itu jam 7 nanti diperiksa konsentrasinya jam 7 itu langsung nol kan enggak seperti itu. Tetapi nanti konsentrasinya itu akan berkurang berkurang dikit-dikit sampai apa namanya konsentrasi di dalam tubuh itu nol kan itu. Ini yang ditanya adalah konsentrasi kalau konsentrasinya berapa? Kalau setelah 2 jam itu dihentikan. Jadi konsentrasi setelah 2 jam dicabut infusnya itu konsentrasinya berapa? Gitu. Apakah sudah nol ataukah masih ada? Lah masih ada itu berapa konsentrasinya itu yang dihitung. Kemudian yang soal 6 ini nanti laju infusinya berapa, kemudian clearance-nya berapa. Gitu. Iya, nanti dikumpulkan ya untuk ini. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan nggak? Kalau tidak ada yang ditanyakan nanti dikumpulkan ya, dikumpulkannya. Kalau bisa sebelum ujian kamu farmakokinetik ujian, jadwalnya kapan? Izin menjawab, Ibu, untuk ujian farmakokinetik dilaksanakan di hari Sabtu. Oh, Sabtu depan ya? Iya, Oh, Ibu. oke, oke. Ya, jadi nanti ujiannya dua ya, saya sama Bu Ade ya berarti nanti. Kalau yang farmakoterapi kan sudah nggak ujian ya. Untuk yang farmakokinetik ini nanti ada ujiannya, nanti ujiannya paper ya. Tuh. Nanti ini dikumpulkan, boleh dikumpulkan sebelum ujian ya. Tadi maksimal hari Sabtu ya pengumpulannya. Kayak kamu tetap di drive nanti dikasih folder ya, folder jangan langsung apa tugasnya kalian, tetapi dikasih folder. Yang folder kemarin kan di bab yang kemarin ya. Bab, Pakai sendal. siapa ini yang disuruh pakai sendal ini? Nggak bawa ke rumah. Udah dipakai belum sendalnya? Ya, itu nanti terus kemudian itu ya, yang kemarin dikasih folder, foldernya judulnya itu dosis ganda, sekarang untuk foldernya infusi intravena. Jadi nanti saya biar tahu. Ini untuk drive-nya beda-beda kan? Ya, enggak. Nanti ini kan kelas gabungan, jangan dijadikan satu ya, tetap di drive per kelas ya. Izin mengkonfirmasi, Ibu, berarti untuk pengumpulan drive-nya itu tetap di drive kemarin, tapi satu kelas hanya dibagi menjadi dua ya, Ibu? Satu kelas. Jadi iya di drive-nya kalian kemarin nanti dikasih judul tugas yang infus intravena. Terus kemudian judul folder filenya itu tugasnya satunya adalah tugas dosis ganda gitu. Nanti dari tugas file
tugas dosis ganda itu isinya adalah tugas-tugas tentang dosis ganda. Per kelas ya, ABC ya. Jadi nggak dijadikan satu ya drive-nya. Alamat drive-nya sendiri-sendiri ya. Baik, Ibu. Oke, ada yang ditanyakan nggak dari sini? Kalau tidak ada ditanyakan, saya akhiri selamat belajar ya untuk UAS ini ya. Nanti kemudian nanti kalian melaksanakan PLK tanggal 2 ya. Untuk 1 minggu ini ya belajar ya. Memang mepet ya. Bu Ade tadi juga udah cerita ke saya. Katanya juga kuliahnya banyak yang harus diselesaikan juga kayak saya ya. Karena mepet PLK ya. Iya, Ya Iya, karena maaf. semuanya gitu ya rata-rata. Saya kira yang berkeluh kesah saya. Ternyata Bu Ade juga tadi juga apa bingung nyari jadwal juga kan. Masih banyak ya. Yang kalau yang lainnya juga gitu, dosen lain. Apa sudah selesai semua? Yang dari mata lain. Ada beberapa, Ibu. Oh, oke. Ya sudah, memang PLK-nya harus ada. Kalian harus ada kewajiban PLK ya. Berarti waktunya memang dimanfaatkan lagi. Itu apalagi kemarin kan ganti kurikulum ya. Yang mata kuliah pilihan itu ya harus wajib berapa itu ya. Jadi beberapa kalian memang harus ngejar itu juga ya. Jadi memang apa jadwalnya tempuk-tempuk akhirnya. Ya sudah, selamat belajar ya. Semoga bermanfaat. Maaf, Ibu. Mm, Izin gimana? bertanya. Mm-mm. Untuk ujiannya nanti soalnya berupa esai atau pilihan ganda, nggih. Isai, isi aja ya. Ya hitungan nih soalnya. Kalau saya bab farmakokinetik itu kebagian hitungan. Jadi nanti isi ya hitungan. Boleh bawa kalkulator silakan. Kalkulator ya yang diperlukan bukan HP, bukan kalkulator HP, tetapi kalkulator. Baik, Baik, Ibu. Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Kemarin ada satu kelas yang sudah presentasi farmakoterapi, berarti saya masih punya utang 2 presentasi 2 kelas ya. Nanti silahkan nyari jadwal setelah saya pulang kerja. Kalau hari Senin sampai hari Jumat, saya bisa setengah 4 bisa insya Allah. Kalau kemarin kan saya kalau hari Jumat itu pulangnya setengah 4, jadi kemarin molor sampai saya datang ke situ jam 4 ya, karena butuh perjalanan dulu. Kalau yang Senin sampai Kamis saya pulangnya jam 3, jadi nanti bisa sampai IIK jam 3:30. Silahkan menentukan jadwal, nanti saya di WA ya. Jadi nanti untuk presentasinya nggak bisa digabung, tetapi per kelas sendiri-sendiri. Gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.